Aku ini udah kayak kayu lapuk Tuhan. Aku ini udah kayak kain makan ngengat. Nggak perlulah dihukum sampai sedemikian. Aku udah nggak berdaya. Udah dong. Cobaannya udah, penderitaannya udah. Aku udah nggak kuat lagi. Nah itu dia. Jeng 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 kan. Kitab Ayub nih kita banget kok sebetulnya. Ketika kita udah nggak sanggup lagi untuk menahan semua penderitaan ini. Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Udah dong. Selesai dong. Kok kayaknya Tuhan kok terlalu berlebihan. Aku ini bukan siapa-siapa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Izinkan saya berdoa buat Anda. Ya, Anda yang merasa hidupnya sia-sia. Yang gak ada lagi sesuatu yang mau diperjuangkan. Karena berusaha sudah tapi kok gagal lagi. Berdoa sudah, tapi kok belum juga ada jawaban. Saudara-saudara, izinkan saya seorang Romo Yosef sebelum saya membahas tentang ayat-ayat kitab suci ini. Saya mau berdoa buat Anda, khususnya buat Anda yang paling membutuhkan doa. Buat Anda yang saat ini sangat amat mengandalkan kekuatan doa-doa Anda. Bapa yang kudus, kiranya Engkau sudi mengasihani kami anak-anak-Mu ini. Kau berkati kami. Engkau tahu keadaan kami sangat terpuruk. Engkau tahu juga betapa besar harapan kami kepadamu. Ya Tuhan, jamahlah anak-Mu ini. Mereka yang sangat memerlukan pertolongan-Mu lebih dari yang lain. Biarlah Kau beri kekuatan surgawi. Biarlah rahmat-Mu mengalir masuk dalam pikiran dan hati mereka. Seluruh tubuh mereka Kau pulihkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kemarin itu hari Kamis ngajar sampai malam. Itu saya mendapat sesuatu yang menarik. Bagaimana orang-orang Yahudi, imam-imam perjanjian lama, kalau memberkati umatnya, mereka harus punya hati yang gembira. Waduh Romo. Jadi seorang imam kalau memberkati umatnya, hatinya harus gembira dulu. Hatinya harus damai dulu. Bahkan kalau hatinya lagi ada kebencian, imam itu nggak bisa memberkati katanya. Kemudian harus diucapkan dengan sepenuh hati. Kemudian yang menarik adalah di kepala imam itu mereka harus tahu, bisa membayangkan siapa di antara umat-umat ini yang paling membutuhkan doa dan berkat. Saudara-saudara, mungkin saya tidak pernah berjumpa dengan Anda. Mungkin saya nggak tahu juga identitas dan masalah-masalah Anda. Tapi saya percaya kekuatan doa boleh terjadi dalam hidup Anda hari ini. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan video-video panjang saya yang kemarin? Saya membahas tentang kitab Ayub. Udah kesekian nih, sekarang kita sudah sampai ke bab 11. Karena gini, nanggung Romo, kan Ayub bab 1, bab 2, dan bab 42 udah. Ayub berkeluh kesah mengutuki hari kelahirannya sudah di bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Lalu nanti ada Elifas, lalu disautin sama Ayub lagi. Lalu ada Bildad, disautin lagi sama Ayub lagi. Nah, kayaknya tanggung kalau saya nggak membahas satu temannya lagi yang ketinggalan ini. Teman yang ketiga yang bernama Zofar. Zofar orang Naamah. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat teman-temannya Ayub ini berasal dari daerah-daerah tertentu. Misalnya Elifas orang Teman. Kemudian juga dikatakan kalau kita cari Bildad orang Suah. Nah sekarang Zofar orang Naamah. Kota-kota ini, tempat ketiga teman Ayub berasal, itu berasal dari tempat yang berbeda-beda. Mereka membawa kebijaksanaan-kebijaksanaan dari daerah mereka yang menjadi kekasan kampungnya mereka.
Mereka bertiga mencari jawab. Ayub ini kenapa menderita? Mereka membantu Ayub untuk bisa menyelami, untuk bisa menemukan jawaban. Ini hidupku penuh penderitaan seperti ini. Aku sendiri gak jelas dosaku apa, kesalahanku di mana. Lalu juga Tuhan tampaknya kok diam. Ketiga teman Ayub ini sebetulnya berusaha mencari jawab bersama-sama dengan Ayub. Tapi saudara-saudara, yang namanya orang lagi menderita, kayaknya susah juga sih dibilangin. Karena apa? Ayub kan sangat amat menderita. Teman-temannya kan enggak. Belum mengalami nasib yang sama seperti Ayub. Maka secara level aja udah berbeda. Nggak bisa ini orang yang levelnya berbeda ya, yang nggak pernah ada di posisi menderita seperti Ayub, bisa ngomong gitu, itu nggak bisa dibenarkan. Orang harus sama-sama dulu dalam posisi menderita, baru bisa ngomong tentang dari mana itu penderitaan. Itulah yang ditantang Ayub kepada teman-temannya ini. Kalau kalian ada di posisi aku, menderita sama seperti aku, ditegur oleh Tuhan sama seperti aku yakin kalian pasti nggak bisa ngomong apa-apa. Yuk, menarik. Silakan Anda buka kitab suci Anda, bab 11. Mohon maaf, saya mau bersin. Ini 2 hari saya kehujanan terus naik motor di Gojek karena harus mengajar sampai malam, pulang malam, lalu mandinya malam juga. Akhirnya yang flu di hari Kamis saja belum selesai, udah kehujanan lagi di hari Jumat. Semoga saya dapat kesehatan. Mari kita buka Ayub bab 11. Anjuran Zofar. Jadi berbeda nih kalau temannya Bildad itu membela keadilan hukuman Allah. Kemudian juga Elifas juga menegur Ayub, kamu jangan ngomong begitu. Tetapi kalau yang Zofar ini rada beda. Zofar punya pendekatan yang berbeda. Bukan pakai akal budi seperti yang dilakukan oleh Elifas dengan Bildad. Sekarang Zofar lebih menekankan sikap batin manusia yang namanya kerendahan hati di hadapan Allah. Baik, betul. Bisa dipakai oleh Ayub? Bisa. Tapi kan posisinya Ayub lagi sangat amat menderita. Teman-temannya ini tidak ada di posisi yang sama. Itu yang terjadi miskomunikasi. Maka berbicaralah Zofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Artinya si Zofar juga kan nyimak nih ya. Bagaimana Elifas ngasih teguran, dibalas sama Ayub. Bagaimana Bildad kasih nasihat, dibalas sama Ayub. Ini kelewat banyak cangkem, kakean cangkem bahasa Jermannya ini. Kebanyakan ngomong ini si Ayub ini. Maka si Zofar ini udah diem. Akhirnya nggak tahan juga. Akhirnya dia ngomong, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Hei Ayub, kamu ngoceh sana, ngoceh sini. Belum tentu kamu benar loh, maksudnya itu. Jangan sok benar gara-gara mentang-mentang kamu bisa ngomong banyak hal. Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Jadi di sini nih Zofar juga sahabatnya yang dia di urutan paling akhir loh dia ngomong. Dia udah nahan, akhirnya nggak tahan juga mendengar bualan-bualan Ayub, ocehan-ocehan, marah, nyap-nyapnya, ngomongnya ngoceh-ngoceh itu. Si Zofar bilang gini, katamu Ayub, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Jadi si Zofar ini kritik Ayub. Ayub, kamu ngomong bahwa omonganmu itu benar dan kamu bersih di mata Tuhan. Tetapi, ya itu dia pengharapannya si Zofar ini. Mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah
tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari kesalahanmu. Jadi di mata Zofar ini, Ayub, kamu kan dari tadi itu ngomong terus ya, kamu tuh murni, kamu tuh gak berdosa, kamu gak melakukan kesalahan. Lalu kamu menderita, kamu protes sama Tuhan, di mana salahku, di mana pelanggaranku. Ayub. Di pemikirannya Zofar, buat Tuhan itu kesalahan manusia, kesalahanmu Ayub, itu gak diperhitungkan. Kamu tuh kegeeran aja sebetulnya. Seolah-olah kamu tuh harus berdosa dulu, lalu kamu tuh mengalami penderitaan kayak begini. Kalau kamu menderita berarti kamu harus berdosa dulu. Lalu kamu gak menemukan dosamu apa, lalu kamu protes sama Tuhan. Tuhan itu punya kekuasaan yang jauh lebih dahsyat. Tidak ngurusin dosa-dosamu itu. Maksudnya itu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Jadi Zofar mau mengingatkan Ayub, cara berfikirnya Allah itu beda sama cara manusia berfikir. Rencana-rencana Allah itu beda dengan cara manusia berfikir. Gak bisa kamu ini bisa menyelami. Setinggi langit sedalam dunia orang mati. Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudera. Gak bisa Ayub, kamu cuma manusia. Kamu menggugat Allah seolah-olah pemikiran Allah bisa kau tangkap, bisa kau kuasai. Gak bisa Ayub. Apabila Allah lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Tuhan itu punya hak sebagai pencipta untuk memperlakukan ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Kadang-kadang juga nggak ada pengaruhnya, nggak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh si pencipta. Itu dari pemikiran Zofar. Karena ia mengenal penipu, melihat kejahatan tanpa mengampat-ngampatinya. Di mata Tuhan, dosa, kesalahan yang sekecil apapun yang kamu sembunyikan itu ketahuan kok. Gak usah kamu ngaku, Allah udah tahu. Bahkan kamu gak sadar pun kamu berdosa, Allah juga tahu. Nah itu dia. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Nah itu dia maksudnya. Kalau kita manusia bisa mengenal jalan Allah secara utuh, keledai dungu aja bisa jadi manusia loh. Artinya kita itu nggak bisa disandingkan dengan Allah. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, menadahkan tanganmu kepadanya. Jika engkau menjauhkan kejahatan dari dalam tanganmu, tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Engkau akan berdiri teguh, tidak akan takut. Ayub. Coba deh, lihat hatimu. Tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Ayo, sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Jangan sombong meskipun kamu berhikmat. Jangan merasa paling benar meskipun kamu saleh. Jangan kamu merasa udah di atas segala-galanya. Allah itu jauh lebih besar lagi Ayub. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu. Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir berlalu. Artinya Ayub, penderitaanmu yang sedang kamu alami ini paling sementara Ayub. Ntar juga kamu pulih, kamu lupa. Kamu jangan asal ngomong ini. Penderitaanmu gak akan selama-lamanya. Jangan sampai nanti kamu menyesal loh Ayub. Itu maksudnya. Penderitaan yang kamu alami sifatnya sementara. Kayak air mengalir, udahlah dilupain langsung. Kehidupanmu akan lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi dengan tenteram. Ayub, tata hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Nanti ketika kamu sadar
kamu akan memperoleh ketenangan, hidupmu akan dipulihkan. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Orang yang tadinya buang muka, tidak menghormati Ayub, sekarang mereka akan menghormati engkau lagi kok. Tetapi mata orang jahat akan menjadi rabun. Mereka tidak akan melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Ayub, jangan kayak orang jahat nanti loh. Yang ya selalu protes, selalu marah, selalu diri paling benar. Sia-sia semuanya itu Ayub. Itu. Nasihat Zofar ini paling pendek di antara nasihat teman-teman yang lain. Ayub jawabnya panjang, saudara-saudara. Itu ada di ayat 12 kalau Anda lihat. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Jadi sebetulnya dia percaya kok. Dia yakin kok. Dia juga tahu kok apa yang dinasihati oleh teman-temannya. Dia juga mengakui Allah itu maha kuasa. Allah itu penuh dengan hikmat. Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu. Dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Nah, itu dia. Ya, ini masih marah si Ayub ini sama teman-temannya. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Semua orang juga tahu. Bukan kamu yang pinter, aku juga pinter. Jangan sok nasehatin deh. Itu kurang lebih. Aku ini menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Nah, itu dia. Lihat dong apa yang diperbuat Allah buat aku ini, hai teman-temanku. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang-orang yang tergelincir kakinya. Jadi Ayub nyentil nih teman-temannya nih. Ya terang aja kamu aman hidupnya. Kamu belum menderita seperti aku. Kamu bisa ngoceh-ngoceh seperti itu. Tetapi amanlah kemah para perusak. Tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Kamu ini teman-temanku. Sekarang hidupmu aman ya. Kamu bisa ngomong begitu. Tapi suatu saat nanti rasain seperti apa yang aku alami. Dikatakan. Tetapi bertanyalah kepada binatang. Maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara. Maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi. Maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanannya? Semua orang juga tahu Tuhan itu maha kuasa. Semua orang, binatang, ikan, burung, bahkan batu-batu juga tahu kok. Allah itu berkuasa, aku tahu, gak usah diajarin lagi. Dikatakan konon hikmat ada pada orang-orang yang tua. Dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kalian ini teman-temanku, sok paling berhikmat, sok bisa ngajarin. Kalian lupa hikmat kekuasaan itu hanya pada Allah. Itu dia. Bila Allah membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Allah menangkap seorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Nah, dikatakan di sini nih ya, di bab 12 ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bayangin, subjeknya itu Allah ya. Dikatakan nih, Allah membendung, keringlah semuanya. Allah melepaskan, mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Semua ada dalam kuasa Allah. Dia yang mengiring menteri dengan telanjang. Para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja. Mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam. Menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya. Menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka. Melepaskan ikat pinggang orang kuat.
Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakan, memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Bayangin coba, 12. Bukan cuma sekedar 7 nih, 12 tuh angka sempurna juga saudara-saudara. Kalau soal kemahakuasaan Tuhan, di atas segala-galanya gak usah kamu ngajar-ngajarin aku. Semua orang sudah tahu dia berkuasa di antara raja, hakim, menteri, semua orang-orang pintar, semua Allah yang berkuasa di atas segala hukum-hukum di bumi ini. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Allah itu kekuasaannya besar. Seperti itulah yang diungkapkan oleh Ayub. Tetapi saudara-saudara, nasihat Zofar yang pendek itu, Ayub mungkin makin emosi gitu ya. Karena tanggapan Ayub lebih panjang daripada tanggapan-tanggapan kepada teman-teman yang lain. Terbukti di ayat 13, di ayat 14, Ayub masih tuh ngomong lagi. Anda bisa baca sendiri itu bagaimana Ayub dikatakan gini. Sesungguhnya semuanya itu terlihat di mataku, didengar dan dipahami telingaku. Aku udah tahu Allah itu maha kuasa. Nggak perlu diocehin lagi. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Nah itu dia. Ayub. Disuruh rendah hati malah begini nih. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta. Tabib palsulah kamu sekalian. Bayangin coba. Ayub menyerang teman-temannya nih. Kalian pendusta, kalian itu tabib yang palsu. Sekiranya kamu menutup mulut, itulah yang dianggap kebijaksanaan daripadamu. Lebih baik kamu diam. Udah. Dengarkanlah pembelaanku. Perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah yang baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Dikatakan di ayat 12, dalil-dalilmu amsal debu semuanya. Perisaimu perisai tanah liat. Argumen-argumenmu itu semuanya lemah, bukan argumen yang kuat. Dikatakan di ayat 13, mungkin udah kesel banget ya. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku. Dikatakan saudara-saudara, bagaimana Ayub betul-betul dia bertanya sama Allah. Kenapa dia menderita? Kenapa kok dia sakit? Kenapa dia kehilangan anak-anaknya? Kenapa dia kehilangan harta bendanya? Kematian bukanlah sesuatu yang ditakutkan oleh Ayub. Tapi dia mau tahu jawaban. Kenapa Tuhan aku menderita seperti ini? Nah, saudara-saudaraku, ayat 20 dulu. Bab 13 ayat 20. Hanya janganlah kau lakukan ini terhadap aku. Dua hal ini jangan kau lakukan ya Allah. Maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Yang pertama, jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku. Tanganmu menghimpit aku Tuhan. Yang kedua, kegantaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Aku takut banget, aku kok melihat engkau ya Allah seperti Allah yang tidak pernah aku kenal selama ini. Panggillah, maka aku akan menjawab. Atau aku berbicara dan engkau menjawab. Tuhan, kasih petunjuk dong, jangan diam saja. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Bayangin sampai di ayat 4, sampai di bab 14 aja Ayub masih ngomong yang sama terus. Di mana dosaku, apa pelanggaranku? Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Ini yang gelap banget, ini yang tajam banget, yang menyedihkan banget. Tuhan, engkau yang selama ini melindungi aku kok sekarang bertindak ada di posisi musuh. Engkau memusuhi aku atau aku menjadi musuhmu ya Tuhan. Padahal aku selama ini ada di pihakmu. Dikatakan, apakah engkau hendak menggetarkan daun yang ditiupkan angin? Atau mengejar jerami yang kering? Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Nggak perlu repot-repot.
Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku, menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Jadi Ayub juga sadar nih, mungkin sekarang dia saleh, waktu masih muda mungkin dia juga pernah melakukan sebuah pelanggaran. Kenapa itu kau ungkit-ungkit ya Allah? Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gengat. Ya Allah, usahamu terlalu berlebih-lebihan. Aku ini udah kayak kayu lapuk Tuhan. Aku ini udah kayak kain dimakan gengat. Gak perlulah dihukum sampai sedemikian. Aku udah gak berdaya. Udah dong. Cobaannya udah, penderitaannya udah. Aku udah gak kuat lagi. Nah itu dia. Jeng 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 kan. Kitab Ayub nih kita banget kok sebetulnya. Ketika kita udah gak sanggup lagi untuk menahan semua penderitaan ini. Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Udah dong. Selesai dong. Kok kayaknya Tuhan kok terlalu berlebihan. Aku ini bukan siapa-siapa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda lihat nanti di bab 14, Ayub dalam penderitaannya sudah tidak lagi melihat harapan. Ini yang mati dalam kehidupan Ayub karena penderitaan. Jangan sampai harapan dimusnahkan dalam diri kita karena penderitaan demi penderitaan. Berpeganglah pada Tuhan, saudara-saudara. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sombong, songong, kurang ajar gitu ya sama Tuhan. Rendahkan dirimu. Tuhan, aku percaya Engkau maha besar, Engkau lebih besar, Engkau lebih agung. Aku rendahkan diriku di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah harapan muncul lagi dalam diriku. Jangan sampai aku kehilangan harapan ini. Dikatakan di bab 14, kalau pohon aja ditebang, masih tumbuh lagi tunasnya. Kalau manusia udah mati, dia mau apa lagi yang bisa disisain? Tuhan, aku ini manusia yang tidak punya harapan lagi. Jangan biarkan penderitaan ini semakin menghabisi harapan dalam diriku. Saudara-saudara, saya berdoa semoga kekuatan Tuhan bekerja dalam diri kita hari ini. Tuhan, beri aku rahmat, kerendahan hati dalam diriku Tuhan. Aku terima, aku jalani semua prosesnya Tuhan. Aku tundukkan diriku di hadapan-Mu. Biar Engkau yang bekerja. Engkau yang memulihkan kehidupanku. Engkau mengangkat aku dari kehinaanku ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.